Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada seorang ibu yang merupakan seorang Kristen. Dia berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Mungkin bagi seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya, ibu ini cukup nekat untuk masuk ke dalam room diskusi yang di dalamnya ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana ibu ini dengan secara luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam, bahkan membuat Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya kewalahan menghadapi ibu ini. Apalagi mereka membahas tentang iman keyakinan orang Kristen seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Umi itu ibu, itu bahasa Arab itu. Iya, jadi tema kita tentang konsep ketuhanan ya. Iya betul. Aduh, saya minta maaf karena saya kan baru kan saya jatuh kemarin. Jadi tadi habis ronsen dan alhamdulillah tidak terlalu banyak masalah dengan kaki. Hanya ototnya itu trauma karena setelah jatuh itu kan langsung diurut. Jadi trauma otot itu yang bikin kaki saya sekarang ini meradang. Nanti saya ke rumah sakit tadi dan alhamdulillah saya harus minum obat dan ditangani secara intensif lah sama dokter gitu. Jadi sakit apa tuh bisa jatuh? Biasalah saya kan suka manjat-manjat tembok, ngacak-ngacak sampah. Jadi kadang nggak tahu manjat tower nggak ya? Ya manjat tower, manjat tiang. Jadi gitulah namanya, juga wanita perkasa seperti saya kan sukanya kan bikin masalah. Kalau ya jadi tema kita kan adalah konsep ketuhanan. Silakan, ini mungkin kita pakai timer atau bagaimana konsep diskusinya? Iya, ini nanti pakai timer atau gimana ini, Ibu Pendeta? Boleh, silakan dari mau gimana, dari Uniriva dulu, entah mau 10 menit atau apa. Silakan, boleh. Gimana Uni? Pakai timer atau enggak usah pakai timer, Bu Uni? Pakai timer juga boleh, nggak pakai timer juga boleh. Saya mah santai aja. Gimana ini menurut Abang Host? Kita pakai timer atau ngalir aja, Abang Host? Mungkin kalau memang pakai timer, Mbak Mariam siap ya? Iya Bang. Mbak Mariam bisa ya, ready ya untuk petunjuk timernya? Bisa. Berarti open cam Mbak Mariam ya, kita coba ini ya timer. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara seiman dalam Islam yang sudah hadir di Komal Api Jati malam hari ini. Shalom Aleichem buat saudara-saudariku dari Kristen yang sudah ikut hadir di Komal Apologet Islam Indonesia Jawa Timur. Malam hari ini kita ada diskusi yang temanya adalah konsep ketuhanan. Malam hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari Apologet Islam Indonesia, Uniriva, dan yang kedua ada Pendeta Kesia dari saudara Kristen kita, diwakili oleh Pendeta Kesia. Live ini disiarkan di di YouTube-nya Uniriva ya. Nanti kalau buat teman-teman yang mau ini di YouTube, bisa di YouTube juga ada ya, di Riva MOW TV ya. Bisa bantu jangan untuk ditonton di YouTube lain, nonton di YouTube aku yang debat. Bantu di subscribe juga channelnya Uniriva, dan juga jangan lupa untuk follow Api Jatim ya, Api Jawa Timur. Oke,
Diskusi malam ini kita akan pakai timer dengan tidak mengurangi rasa saling menghargai, saling mengasihi sesama anak bangsa. Marilah kita diskusi dengan santun dan juga santai. Dengan harapan diskusi malam hari ini bisa mendapat edukasi buat seluruh saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Jadi kita akan mulai. Gimana Ibu Maryam, sudah ready untuk timernya? Ready. Mau berapa menit? Mau per berapa menit? 5 menit mungkin ya. Uni setuju nih? 7 Prolog boleh, prolognya boleh. boleh ya? Buat Kakak Oke. Novi, makasih di bawah ya, kakaknya Bang Andi. Masya Allah, kalau aku ke Jakarta itu ke rumahnya Kak Novi sebenarnya, tempatnya Bang Andi. Ya lanjut. 7 menit ya, Bang Hosya. Loh, Iya, siap. mana ini ibunya? Iya, mana tukang Kepental orang mungkin. kebental ya? Kalau si aku sih pengennya sih 3 menit aja, tapi kalau Kak 3 Teja menit ya. butuh 5 menit enggak apa-apa. Iya, Sebentar. Mbak Maryam monitor. Maryam turun ke pental mungkin ya. Oke, sudah. Oh ya, 3 menit saja ya. Ibu Pendeta, setuju kalau kita diskusinya timernya 3 menit ya Ibu Pendeta ya? Nggak apa-apa. Oke. Santai. Jadi kita mulai diskusi malam hari ini. Mungkin kita langsung serahkan kepada Unirifa untuk bernarasi. Nanti setelah 3 menit dipersilahkan untuk narasumber kedua untuk menanggapi argumentasi dari Unirifa. Silakan Unirifa. Oke, Mulai ya? saya ya. Oh, saya. Iya, Oke. siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudariku, kakak Kezia, pendeta muda Kezia. Terima kasih kita telah berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kali ini membawa manfaat baik untuk saya pribadi tentunya, atau untuk orang-orang lain. Ketika saya belajar, maka orang lain pun akan terpaksa ikut belajar bersama saya. Di sini kita tidak berniat untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mengeksplor pengetahuan, mengeksplor pemahaman. Mungkin itu prolog saya, tidak terkait tema, dan saya akan langsung masuk ke tema. Tema kita adalah tentang konsep ketuhanan. Apa itu konsep? Saya mengatakan bahwa konsep kalau kita rujuk kepada KBBI, rancangan atau buram, surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain, atau membuat konsep ini kalau dalam bahasa sederhananya adalah produk pikiran manusia. Nah, dalam diskusi kali ini, saya tidak akan pernah mengklaim konsep ketuhanan itu artinya Tuhan terkonsep. Nah, dalam Islam kita mengenal konsep ketuhanan itu disebut sebagai konsep tauhid. Apa itu konsep tauhid? Konsep tauhid, kalau kita masukkan ke dalam ide, gagasan, pengertian, pemahaman dari sesuatu yang konkret, maka konsep tauhid artinya adalah bagaimana cara memahami realitas konkret dari sebuah pernyataan yang adalah firman Tuhan, bahwa Tuhan itu berkata, Kul huwallahu ahad. Maka ahad itu bukanlah konsep, tapi ahad adalah perkataan, pernyataan Tuhan tentang dirinya. Maka yang disebut dengan konsep adalah bagaimana cara memahami pernyataan Allah bahwa Allah itu satu. Nah, yang terkonsep bukan Tuhan, tapi yang terkonsep bagaimana cara memahami Tuhan. Karena mustahil Tuhan bisa terkonsep. Bagaimana mungkin kita mau mengkonsep Tuhan? Tuhan tidak material, Tuhan tidak bisa dipegang ditoel-toel. Kecuali definisi selanjutnya ada Tuhan bisa ditoel-toel. Nah, konsep tauhid adalah satu konsep yang konkretnya berasal dari kata kul wallahu ahad, bahwa Allah itu ahad, Allah itu al-wahid. Maka konsepnya disebut tauhid, artinya apa? Mentauhidkan Allah, menjadikan bahwa hanya Allah sebagai entitas satu-satunya ilah yang wajib disembah, yang layak disembah dengan segala keagungan sifat-sifatnya dan zatnya yang laisa kamitslihi syai'un. Maka tauhid
atau mengesahkan Tuhan karena Tuhan itu esa adalah konsep bagaimana manusia memahami Tuhan, bukan Tuhan yang terkonsep. Itu dulu yang harus dipahami. Oke? Tauhid adalah konsep memahami Tuhan, bukan kebagaimanaan Tuhan, tapi bagaimana cara memahami Tuhan. Itu yang dipahami. Ya. Nah, asal muasal konsep tauhid ini konkretnya dasarnya dari mana? Dari firman Tuhan yang ditunjukkan di dalam beberapa ayat di Al-Quran. Salah satunya dalam surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan sama aja kok konsep menuhankan, cara menuhankan Tuhan dengan konsep Tuhan, ya beda. Cara dengan entitas itu beda. Tolonglah bahasa Indonesia jangan diperkodok ya. Jadi kalau kita bicara konsep tauhid, maka saya akan menunjukkan definisi kata ahad dulu ya. Kata ahad, wahid. Allah itu al-ahad, Allah itu al-wahid. Itu salah satu di antaranya nama-nama Allah. Maka dalam saya tunjukkan datanya teman-teman ya, saya akan tunjukkan dalil surah Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad. Siapa yang perintahkan kita untuk menyatakan bahwa Allah itu ahad? Allah. Dalilnya mana? Surah Al-Ikhlas yang adalah firman Allah. Nah, dalil dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adapun cercaan anak Adam terhadapku ialah ucapannya bahwa Allah telah menjadikan untuk dirinya seorang anak, padahal aku adalah Al-Ahad, yang Maha Esa dan yang menjadi tempat bergantung, bukan yang digantung. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiada bagiku tandingan seorang pun." Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi. Hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwa Engkaulah Allah, tiada ilah yang benar kecuali Engkau Al-Ahad, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung, bukan yang digantung, dan kami para hambanya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3473. Dalil Al-Qur'annya ada, dalil hadisnya ada. Kata tauhid sendiri bukan kata yang muncul setelah ratusan tahun Nabi Muhammad wafat. Tidak, tapi kata tauhid sendiri diajarkan oleh lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya mana? Sudah habis waktu? Ya, ini sudah sekitar 4 menit Unirifa. Oke, tauhid itu Nabi Muhammad ajarkan. Saya akan tunjukkan dalil secara eksplisit bahwa yang mengajarkan tauhid itu adalah baginda Rasulullah, bukan Cahyono, bukan Bambang, bukan Markona yang muncul belakangan setelah baginda Rasulullah wafat. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kalian diperintahkan untuk bertauhid. Mana kata tauhid dalam Al-Quran? Definisi tauhid yang dimaksud menuhankan, mengesahkan Allah memang tidak ada, tapi kata tauhid ada dalam Al-Quran. Wa umatukum umat tauhid ada, tapi bukan berarti itu maksudnya adalah bagaimana cara menuhankan Tuhan. Tapi bagaimana cara menuhankan Tuhan, Tuhan yang perintahkan dulu. Ayatnya harus ada apa? Qul wallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Maka ketika kita mengahadkan Allah, itu disebut sebagai konsep tauhid. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya tidak menyinggung kitab orang lain, tapi saya fokus di dalam iman saya. Nanti setelah pendeta Keiza bercerita memprologkan imannya, baru saya tanggapi. Kalau ada tanggapan silakan dicatat, dipertanyakan. Terima gaji. Silakan lanjut. Terima kasih Unirifa. Mungkin Mbak Mariam untuk timernya, Mbak Mariam pakai 2 perangkat ya? Iya pakai, ini dari tadi sudah apa namanya? Sudah saya mulai tapi kok ternyata di situ mungkin ya. Itu gimana caranya? Untuk kamera, untuk handphone yang satu aktifkan timernya. Kamera yang pakai open cam itu syuting ke arah timer tersebut, jadi biar bisa dilihat sama semuanya gitu. Sudah. Tapi kok nggak bisa ya? Coba open cam, open cam. Nah ini sudah open cam, kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Kok bisa ya? Ini open cam ini? Bagaimana ya? Ini sudah open cam ya? Iya sudah. Coba simpan. Tekan open cam terus simpan.
ya? Bentar. Nah, Oh, sorry, maaf. ya, jadi didekatkan ke ini, jadi biar bisa dilihat sama semua narasumber dan juga para penonton untuk timernya. Makanya tadi agak Kita kelewatan sedikit. Oke, kita set untuk pendeta muda ini, pendeta muda Kezia, Mau waktu set berapa 5 menit? menit ya, 5 menit ya. biar sama dengan Unirva. 5 menit kita set, 5 menit. Oke. Saya mulai ya. Ya, oke, silakan untuk Ibu Pendeta tanggapi pastinya Unirifa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Nah, Shalom Aleichem Besok Asia ya. Saya senang dengan adanya debat intelektual, debat akademis malam hari ini karena kemarin juga berjalan dengan kondusif dan hari ini juga saya berharap kita bisa berdebat intelektual dengan kondusif ya, tidak perlu menunjuk. Dan aku sangat setuju di sini mengeksplor apa yang menjadi keyakinan kita gitu, dan kita tidak bisa memaksakan itu. Kita bicara tentang konsep ya. Memang ada setuju kalau kita bicara, saya rasa kedengaran brother. Aman, Suaranya aman, bagaimana? aman, terdengar. Oke. Aman. Kalau kita membicara tentang konsep, konsep itu adalah suatu paradigma, kerangka yang dibangun oleh manusia. Dan kalau kita bicara konsep itu harus dari bawah ke atas. Itu kalau konsep. Sebenarnya Tuhan memang tidak perlu dikonsep. Tuhan itu di dalam keyakinan kami itu menyatakan diri ya sebagaimana adanya Dia. Gitu. Jadi kalau kita membangun suatu konsep-konsep tentang Tuhan, masuk lagi filsafat-filsafat teologis, belum lagi nanti dari filsuf-filsuf Stoa dan lain segala macam, ya itu banyak sekali. Nah, tapi kalau kita mau berbicara bagaimana paradigma atau konsep ketuhanan di dalam kekristenan, sebelumnya saya juga pernah berdebat, saya katakan bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen itu harus berangkat dari paradigma Ibrani, Tuhannya Israel. Ya harus berasal dari sesembahannya Musa. Dan bagi Kristen itu, bagi orang Ibrani, Tuhan itu bukan misteri. Misteri itu artinya tersembunyi, tidak diketahui. Sementara dalam perjanjian lama Tuhan itu banyak menyatakan dirinya dan kemudian dia berjumpa dengan Musa. Dia katakan, Aser, aku adalah aku yang sudah ada sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di sana kata kerja singular, tidak ada jamak-jamak pribadi. Itu salah satu konsepnya bahwa orang Israel itu sangat menekankan monoteis, itu di Ulangan 6 ayat 4. Di sana cardinal number angka 1, Tuhan itu satu gitu. Dan yang kemudian yang kedua, bagi paham Ibrani, sesuatu itu yang dinyatakan ada. Nah, tadi Unirifa bagus nih ya, ada bicara tentang realita konkret ya. Sesuatu yang dinyatakan ada itu real, realita konkret bagi orang Ibrani itu haruslah yang bisa ditangkap oleh indera. Makanya di 1 Yohanes 1 itu penulis kitab mengatakan apa yang sudah kami dengar dari dulu, kami lihat, kami raba ya, dari awal sang kausa prima itu mereka sudah merasakan realitas konkret itu. Orang Yunani atau mungkin bangsa lain itu bisa mempercayai sesuatu yang ada di luar sana secara abstrak. Tapi orang Ibrani tidak bisa seperti itu. Orang Ibrani itu harus semuanya itu realitas konkret, semua yang bisa ditangkap oleh indera. Dan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu menyatakan dirinya berada di dunia Asia, berada di dunia manusia, bekerja aktif, bisa dilihat, bisa didengar, bisa juga dirasakan. Kemudian bagi orang Israel ya, pencipta itu sesembahan itu hanya satu ya, itu ada di 1 Tawarik 16 ayat 26. Jadi dalam konsep Israel ya, monoteis itu agak beda dengan monolatris, apa mungkin sedikit ada perbedaan dengan tauhid ya, karena saya pernah baca sejarah Muhammad itu pada saat di bangsa Quraisy jahiliyah dia menghancurkan banyak patung ya, bagus itu, dan hanya menyisakan satu gitu ya, membawa kepada Tuhan. Tetapi kalau bagi bangsa Israel, orang Ibrani, monoteis itu bukan seperti monolatris, bukan dari banyak Tuhan kemudian diberikan satu sesembahan eksklusif dipercaya, bukan seperti itu. Tapi memang hanya dialah Tuhan, Yahova. Jadi kami stressing pointnya, teman-teman, stressing point Kristen itu harus berangkat dari Yahova, begitu. Dan bagi bangsa Israel sesuai dengan 1 Tawarik 16 ayat 26 tadi, di luar apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Dan mereka menganggap semua yang di luar itu adalah Allah, berhala-berhala begitu. Makanya kami juga sangat takut. Kami harus mengikuti dari paham orang Ibrani ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Yahova itu adalah penebus, adalah Mosia ya.
Dan Yesus adalah Yahova itu sendiri di dalam ajaran kami. Jadi konsep ketuhanan Kristen itu kesimpulannya, resultansinya ya itu berangkat dari Tuhan Musa. Musa itu orang Ibrani, jadi harus memakai worldview, harus memakai paradigma Ibrani. Kenapa kami harus memakai Tuhan Musa dan harus memakai tanah? Karena di Lukas 24 ayat 44 Yesus bilang dia itu semuanya itu harus digenapi, semuanya itu tertulis tentang Yesus yang ada di Taurat, kitab nabi-nabi maupun Mazmur. Dan kemudian Yesus bilang mencatat tentang aku, begitu. Nah terakhir last habis. Habis. Okay, thank you. Oke, terima kasih Ibu Pendeta untuk tanggapannya. Selanjutnya kita serahkan ke Unirifa untuk menanggapi narasi yang baru diuraikan oleh Ibu Pendeta. Silakan Unirifa. Pertama terima kasih buat Ibu Dokter Titis, masakannya enak luar biasa. Terima kasih telah menampung aku adikmu ini, insyaallah. Ya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, seperti janji saya akan tunjukkan bahwa kata tauhid itu diajarkan oleh lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, bukan Cahyono, bukan Bambang, bukan Sukenawati yang hadir ratusan tahun kemudian. Ini dia datanya. Sumber primer kita adalah hadis ya. Teman-teman kalau boleh dilihat hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih ya. 6.824 telah menceritakan kepadaku dari Abdullah sampai kepada Ibnu Abbas berkata, dikala Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, Nabi berpesan, wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini dia yang disebut dengan apa? Ajaran yang bersumber dari ring 1. Bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya. Nah, bahwa di sini Muaz jabal ila nahwi ahlil yaumani qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahidallah ayyuwahidullah. Nah ini bahasa Arabnya ya. Jadi ini bukan terjemahan yang tidak ada kaitannya nih, ada nih. Nah, ayyuwahidallah adalah perintah Nabi, bukan perintah Bambang, Cahyono, Ustadz, Kiai manapun, bukan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan. Artinya di sini saya sudah menjabarkan ajaran tauhid itu bukanlah Tuhan yang terkonsep, tapi cara menuhankan Tuhan yang terkonsep. Kemudian dalilnya jelas eksplisit dalam Al-Quran ada, realitas konkret dalilnya ada, bukan Tuhannya harus realitas konkret, nggak ada gitu. Nggak ada istilahnya agama Semitik itu memaknai Tuhan itu kalau disebut ada harus real, berwujud, itu Tuhan pagan. Nah, tadi ada hal yang menggelitik saya, pernyataan dari pendeta kita Keiza. Menurut orang Ibrani, menurut tradisi Yahudi. Nah ini saya bingung nih. Tolong saudariku, Anda sebagai Kristen ketika membawa perspektif orang Yahudi atau orang Ibrani, bawakan dalilnya. Kalau tidak, jangan bawa-bawa klaim dari mereka. Karena saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen, bukan dengan orang Yahudi. Kalau Anda mau mengatakan bahwa paradigma yang Anda bawa sebagai Kristen itu sesuai dengan orang Ibrani, dengan Musa, bawakan dalilnya. Saya katakan paradigma saya tentang menuhankan Tuhan itu sesuai dengan Nabi saya ajarkan. Mana dalilnya? Saya bawakan dalilnya. Tapi ketika Anda mengklaim bahwa Yahudi, Ibrani, konsep ketuhanannya, paradigmanya sama dengan kalian, bawakan datanya saudaraku, saudariku. Nah, sorry, bunyi bola kerongkongan aku. Maaf, jakunnya ketelan. Jadi teman-teman ketika berbicara, teman Kristen ketika berbicara mewakili orang Yahudi, saya tidak bisa percaya. Saya sedang berdiskusi dengan Kristen. Ya, nah kemudian bahwa segala sesuatu yang ada itu harus nampak. Siapa yang ngajarin sayang? Jangankan bicara tentang entitas yang dikatakan Tuhan, ciptaan Tuhan saja tidak bisa dipastikan ada itu harus berwujud. Loh, apa contohnya? Anda punya perasaan tidak? Punya. Mana realitas konkretnya perasaan?
Tidak bisa Anda tunjukkan. Punya akal tidak? Punya. Mana realitas konkretnya? Jadi tidak semua yang ada itu harus berwujud. Janganlah seperti itu. Hanya orang pagan yang memaksakan Tuhan itu harus berwujud. Ya. Nah, kemudian Mbak Keza juga mengatakan, kami pakai paradigma Ibrani. Loh. Tunjukkan kepada saya di mana orang-orang Ibrani atau Bani Israel mengatakan bahwa Tuhan itu terkonsep dengan doktrin bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan, dan konsepnya adalah Trinitas. Tunjukkan saya datanya, sayang. Ya, tolong tunjukkan kepada saya data. Saya tidak butuh asumsi teologi, paradigma teologi dari iman Kristiani karena saya sudah belajar. Jangan-jangan saya lebih tahu tentang doktrin Tritunggal, doktrin Unitarian, doktrin Oneness, Saksi Yehova, Sabelian. Saya bisa tunjukkan itu, jelaskan. Ujar. Saya minta saudariku Kezia. Ini minta maaf, waktunya telah habis. Sesuai dengan iman Anda. Makasih. Oke, terima kasih Uni untuk tanggapannya. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Kezia untuk menanggapi narasi atau tanggapan dari Uni Rifa. Waktu dan tempat, silahkan. Oke, thank you Uni Rifa. Sebelumnya saya FBI ya, for your information, saya bukan Trinitas, saya only Jesus. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya mungkin Uni tidak menyimak ya. Di sana kami percaya saya tadi sudah katakan itu singular, tidak ada jamak pribadi, itu satu. Jadi saya bukan Trinitas. Kedua, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bagi orang Ibrani ya Tuhan yang datang ke Musa itu di Ulangan 6 ayat 4 di sana di sana kata kerja ya. Tuhan itu menyatakan diri, ada bentuk ya, ada penampilan rupa seperti manusia. Dan di sini saya luruskan, Yesus bukan manusia. Tidak ada ayat yang mengatakan dia menjadi manusia. Itu salah terjemahan dari orang-orang Trisana. Yang benar logos self egeneto itu menjadi daging. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup ya. Di sana SARS. Jadi dia hanya datang dalam appearance, penampilan manusia. Terus di sini buktinya. Ini saya balikkan dulu kameranya ya. Sebentar, ini saya kasih data. Kita buka di Kejadian 1 ayat 26 ya. Di situ penciptaan Adam manusia. Ya, let us make God and say according to our likeness in our image of the sea over. Di sini kalau bisa kita lihat ada Selem Demut. Nah, Selem ini belum kebuka. Belum kebuka kameranya, belum kebuka. Aduh. Oke. Aduh. Iya, ini Kejadian 1 ayat 26 ya. Nih. Di sini ada Selem Demut. Nah, Selem Demut ini bicara tentang gambar rupa. Nah, di sini bicara tentang perasaan, pikiran, emosional ya. Makanya manusia itu punya emosional, perasaan. Jadi Adam, itu bahasa Ibraninya tuh ya, Adam manusia itu diciptakan sesuai dengan representasi Tuhan. Di sini juga bicara tentang physically, bentuk, form. Selem Demut itu bicara tentang body. Ya, ada kepala, tangan, kaki. Nah, Adam diciptakan nih, ada kepala, ada tangan, kaki. Kalau Adam diciptakan sesuai dengan representasi atau replika Tuhan, maka pada saat itu ketika Adam buka mata seperti apa yang Adam lihat, bentuk atau form atau shape dari Yehova itu tadi. Kayak anak ayamnya buka mata, plek, siapa yang dilihat? Di sini Adam diciptakan sesuai dengan gambar rupa Tuhan. Nah, ini masih awal, masih di kejadian penciptaan, manusia itu melihat Tuhan, bahkan berbicara. Ini aja, singkat saja. Thank you. Masih ada menit, Ibu Pendeta. Mau dilanjut atau? Nggak usah, itu aja, brother. Itu simple. Oke, terima kasih Bu Pendeta untuk tanggapannya. Masih ada 2 menit. Buat teman-teman yang di bawah 286 orang, bantu tap-tap layarnya biar diskusi kita semakin kuat malam hari ini. Untuk diskusi malam hari ini ditayangkan juga di channel YouTube-nya Uni Rifa, Rifa MOW TV. Oke, Uni Rifa, silahkan untuk menanggapi Ibu Pendeta Kezia. 5 menit diberikan kesempatan kepada Uni Rifa. Dimulai dari sekarang, silahkan. Maaf, mute. Mohon maaf, mute. Saya minta maaf sebesar-besar.
Nah, saya sambil makan, bukan saya tidak menghormati. Tadi saya sudah katakan, saya sholat ternyata banyak waktu, saya tidak mau terlalu lama Anda menunggu, maka saya diskusi sambil makan. Karena sebentar lagi saya mau makan obat, minum obat maksudnya. Oke, nah, bukan berarti saya tidak tahu konsep ketuhanan yang diimani oleh saudaraku Kezia. Hanya saja, teman-teman Kristen harus terbuka matanya, harus terima kenyataan bahwa kekristenan itu tidak lepas dari konsep Tuhan. Walaupun Kezia adalah seorang Jesus only atau only Jesus, tetap di sini saya minta paradigma yang diimani oleh Kezia apa korelasinya dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita bicara bahwa Tuhan itu satu-satunya ilah, oke, sepakat. Tapi ketika Tuhan itu menjelma menjadi manusia, tolong jelaskan dalam perspektif Ibrani, dalam perspektif Yahudi Rabbinik atau Yahudi Bidat sekalipun, bahwa konsep itu diterima. Ya, karena dari tadi Kezia sibuk menceritakan bahwa Anda ini imannya berdasarkan paradigma Ibrani. Di mana Musa ajarkan bahwa Tuhan itu manusia, di mana Abraham ajarkan Tuhan manusia, di mana nabi-nabi lain mengajarkan Tuhan itu manusia. Ya, itu. Aduh, jakun sekali telan lagi. Jadi teman-teman harus paham di sini. Kristen itu punya beberapa denom tentang Yesus. Kristen punya beberapa denom tentang teologi. Oneness atau Sabellian adalah salah satu aliran yang dibidatkan oleh jumhur Kristen, yaitu Trinitas yang dimenangkan konsilinya pada waktu yang memenangkan konsili waktu di tahun 325 yang menyatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu sehakikat. Maka muncullah ajaran Sabellian ini. Dan tolong Kezia tunjukkan data-datanya. Sebagaimana saya menunjukkan bahwa ajaran tauhid itu diajarkan oleh nabi saya, tunjukkan kepada saya bahwa konsep Jesus only ini, bahwa dialah satu-satu Allah ini, diajarkan oleh Yesus sendiri. Jangankan Yesus, sekelas Paulus saja yang membatalkan hukum Torah dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 mengatakan ada pemisahan antara Allah dengan Tuhan. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan sebagai perantara, yaitu adalah Yesus. Lalu tolong dijelaskan kepada saya korelasi antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus terkait tentang doktrin Jesus only ini yang diimani saudaraku. Nah, lebih lanjut lagi, kalau saya salah, tolong luruskan. Jesus only percaya bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Ketika Yesus menjelaskan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah Bapa yang di surga. Jangan panggil Bapa di bumi ini padahal dia masih di bumi. Karena hanya satu Bapamu, dia di surga. Bahkan sekelas Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah Bapa, hanya ada satu Tuhan. Bagaimana caranya Kezia bisa menjelaskan ayat-ayat ini dengan doktrin Jesus only? Atau ginilah dulu. Kita bicara tentang konsep ketuhanan. Kezia belum menyentuh kerana konsep ketuhanan yang Kezia imani. Dari tadi Kezia menjelaskan keimanan orang Yahudi dan Ibrani. Saya tidak dapat datanya. Saya tidak bisa terima kalau orang Kristen menjelaskan iman Yahudi. Ya, saya minta jelaskan konsep ketuhanan yang Kezia imani sekarang. Apa yang disebut dengan Shema Israel Adonai Elohenu Ehad? Apa yang dimaksud dengan itu? Dan siapakah satu-satunya Allah Bapa yang diajarkan oleh Yesus dan juga Paulus? Itu yang saya maksud. Biar kita tahu bahwa ajaran Kezia ini mengikuti Yesus dan juga Paulus. Bukan mengikuti Cahyono, Sabellian. Siapa Sabellian? Pernah ketemu Yesus tidak Sabellian? Ya. Jadi saya minta tolong sistematis ketika diskusi. Seperti saya menjabarkan definisi konsep tauhid seperti ini, bla 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 bla, dalilnya bla 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 bla. Maka tolong Kezia, Yesus only jelaskan kepada saya, Yesus only itu seperti apa sih konsep ketuhanannya? Dari mana sih pengajarannya? Siapa sih pertama kali ngajar? Kalau saya jelas Nabi Muhammad yang ngajarin, dalilnya mana? Ini Al-Qur'an, ini hadis. Ada dalilnya. Begitu ya. Terima kasih Kezia. Tangkap poin saya, jawab poin saya, semoga kita diskusinya tidak melebar. Makasih. Oke, masih ada waktu 40 detik Uni. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk menanggapi pertanyaan dan juga pernyataan dari Uni Rifa tentang konsep ketuhanan. Silakan Ibu Pendeta. Iya, thank you. Sudah 2 kali Uni Rifa mengalami bias kognitif dan mungkin tidak menyimak. Ya.
Tadi Uni Rifa bertanya, di mana ada pengajaran Tuhan itu manusia? Tidak ada. Sebelumnya saya sudah katakan, kami adalah orang only Jesus yang tidak mempercayai Tuhan itu menjadi manusia. Tidak ada. Tapi Uni Rifa tidak menyimak pernyataan saya dari awal, ya. Tuhan itu hanya datang, itu di Filipi 2 ayat 7-8. Hanya datang di dalam appearance, skemati hos anthropos, skema, kerangka, bentuk form. Dia hanya datang penampilan dengan penampilan manusia. Apa dia makhluk? Bukan. Makhluk itu ciptaan. Makanya tadi saya ajak untuk membaca di Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah basic sekali ya. Kita bicara tentang selem demu. Itu bicara tentang likeness, representasi, image. Jadi bukan Tuhan itu yang menyerupai manusia atau Tuhan menjadi manusia. Tetapi manusia, yang bahasa Ibrani-nya Adam, itu adalah replika, representasi, meniru bentuknya Tuhan. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ada museum Madam Tussauds ya. Kalau saya buka di sini nanti habis waktunya, nanti buka saja di Madam Tussauds. Itu seperti patung, kerangka yang dibuat menyerupai seperti aslinya, tapi kualitas bahan beda. Tapi memang ini mungkin cukup sulit ya, karena orang Kristen kami pun di dalam internet ini banyak juga yang sulit untuk menerima ini. Jadi Tuhan tidak menjadi manusia, dia hanya datang dalam rupa manusia. Dan ini yang menjadi miss perspektifnya ya, mislink di antara Kristen dengan Muslim. Bagi teman-teman Muslim, Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Bentuknya yang seperti manusia itu baru ada di perjanjian baru, salah. Di perjanjian lama tadi kan Adam diciptakan sesuai dengan gambar bentuk Tuhan. Bentuknya seperti manusia itu, dia ada di dalam dunia manusia, dia berkarya, bekerja, bicara dengan Musa. Itu sudah terjadi di perjanjian lama. Hanya bedanya itu dilahirkan. Itu bedanya, bukan menjadi manusia. Kenapa dia tidak bisa disebut manusia? Kita harus masuk terminologi manusia, itu Adam. Dam, tanah, itu diciptakan dari tanah. Kalian percaya Adam itu diciptakan dari tanah 4 penjuru katanya, 4 penjuru bumi. Dalam perspektif Yahudi pun ada seperti itu. Nah, Yesus kan tidak dari tanah. Kedua, Yesus itu tidak dikandung dari pertemuan sel telur dengan sperma. Bagaimana dia disebut manusia? Nah, makanya ada istilah medis itu namanya surrogate mother. Itu istilahnya ibu pinjam atau ibu lahir. Yang dinamakan dengan ibu kandung itu haruslah yang mewarisi sel telur atau mewariskan genetik. Sementara Maria itu tidak ada mewariskan apapun. Makanya nggak bisa disebut ibu kandung. Yesus tidak bisa disebut manusia. Itu 2. Kemudian yang ketiga, terakhir. Dari mana ajaran only Jesus? Apa sih paham only Jesus ini ya? Kami hanya percaya bahwa semuanya dari perjanjian lama ya. Sangkausa prima alpa yang al-awal dan al-akhir. Ehe asir ehe itu ya, yang sudah ada sejak dulu, sekarang, selamanya. All about Jesus, all about Yosua. Bapa, Anak, Roh Kudus, itu adalah Yesus. Nah, di sini kita menjadi miss-nya, belum habis ya, menjadi miss-nya. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama, sementara bagi kami Allah itu bukan nama. Allah itu hanyalah general term, gelar umum seperti presiden. Yahova itu proper name, dijadikan nama. Anak itu sebutan, Bapa itu sebutan, Roh Kudus sebutan atau gelar. Yang nama pribadi, personal name, itu Yesus. Allah itu bukan nama pribadi. Nah, di sini kita misling. Kalau kami, di awal tadi saya sudah katakan, starting point kami itu harus berangkat dari Yahova. Tuhan, bukan Allah. Berangkat dari Tuhan, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Berangkat dari Tuhan, dengarlah Israel, Yahweh itu adalah Tuhan kita. Yahweh itu Allah kita. Berangkat dari Tuhan, Yahweh. Bukan dari Allah. Allah bukan nama. Itu. Silakan. Masih ada waktu 42 detik lagi. Nggak apa-apa, brother, sudah selesai. Oke, siap. Terima kasih Bu Pendeta. Kita sudah masuk ke sesi keempat ya. Tadi 3 sesi sudah berlalu, masing-masing sudah bernarasi. Kita masuk ke sesi keempat. Silakan Uni Rifa untuk bernarasi, membantah atau mengeluarkan pernyataan tentang apapun yang diuraikan oleh Ibu Pendeta Kesia. Silakan Uni Rifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Kotor Wawa. Makasih banyak Wawa. Jadi gini, Kezia mengatakan, mengatakan bahwa saya bias kognitif. Gini ya teman-teman,
Kalau teman-teman mengetahui Jesus only dalam garis pemahaman secara umum, teman-teman tentu tahu bahwa justru Jesus only itu adalah keyakinan yang percaya bahwa Tuhan Bapa yang tadinya roh itu menjadi manusia. Nah, wajar saya bawa definisinya secara umum. Ya silakan dibuka data. Jesus only itu pemahaman apa? Oneness itu pemahaman seperti apa? Tiba-tiba ketika ada pemahaman baru dari Kezia, baru saya tahu ternyata Kezia adalah Jesus only yang tidak percaya Tuhan itu jadi manusia. Ini kan berbeda ini dengan Jesus only mayoritas ini. Wajar nggak kalau kita nih gagal paham dengan pernyataan Kezia? Wajar. Ini dia nih orang sama seperti penjelasan saya Trinitas. Tapi tahu-tahu Trinitas menjelaskannya oneness. Nah, jadi kita yang akan orang-orang yang belajar seperti kita yang sudah tahu bahwa Jesus only, oneness, sabelian. Begini loh definisinya. Kaget dengan pernyataan baru dari Pak Ibu Pendeta Kezia. Saya bingung. Kezia ini menerima Yesus sebagai anak manusia atau bukan manusia nih? Itu yang saya ingin lagi nih. Dari yang saya dengarkan tadi, Anda menjelaskan bahwa kami tidak percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Karena dalam kitab Kejadian manusia itu dibuat seperti Tuhan. Manusia itu serupa dengan Tuhan. Anda menggambarkan seperti gambar atau seperti ukiran. Itu nanti kita bahas. Masalahnya adalah pemahaman Anda tentang Yesus ini, apakah dia bukan manusia? Lalu bagaimana Anda mau menjelaskan dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus ini datang sebagai apa? Kalau dia bukan manusia, lalu dia datang sebagai apa? Lalu bagaimana dengan ayat ini? Makanya saya minta pernyataan Yesus tentang dirinya. Dia berkata anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba Kezia mengatakan kami tidak percaya bahwa Tuhan menjadi manusia. Loh, secara realitas dia anak manusia. Kalau Anda bicara tentang apakah dia tidak hasil dari sperma, Adam juga begitu. Adam juga bukan hasil sperma. Hawa juga seperti itu. Eve juga seperti itu ya. Jadi saya minta Kezia itu ketika berbicara tolong bawa data dari tadi. Bahwa Jesus only dari denominasi Kezia ini adalah Jesus only yang tidak percaya bahwa Tuhan yang tadinya roh berubah jadi manusia. Datanya mana? Yang ngajarin siapa? Atau ini made in Kezia? Atau ini ajaran baru dari Kezia? Denom dari Kezia? Tidak diajarkan oleh pendeta-pendeta sebelum Kezia. Akan kita tahu tuh. Nah, kata Allah, Anda mengatakan, bagi kami Allah itu adalah generic name seperti Bapa. Itu lagi-lagi saya tidak dapat datanya. Tunjukkan data siapapun skolar. Baik Kristen, Islam, Yahudi, Kejawen, Parmalin, Hindu, Buddha, Ortodok, apa kek penyembah pagan, penyembah hantu belau di seluruh dunia. Yang pernah mengeluarkan jurnal ilmiah dan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah gelar. Saya minta. Karena kalau Kezia berbicara dari perspektif pribadi, kenapa saya harus dengarkan? Jesus only. Kalau kita only Jesus, bahwa hanya Yesuslah ilah satu-satunya dan tidak percaya bahwa Allah Bapa menjadi manusia, tolong jelaskan bagaimana pemahaman bahwa Allah itu adalah roh. Ditabrak oleh Kezia semua doktrin yang telah disempurnakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Kezia lahir. Ditabrak semua, dihantam itu. Maka tolong tunjukkan kepada saya. Sekali lagi saya minta maaf, dengan segala hormat saya minta. Ajaran tentang Jesus only yang Kezia jelaskan kepada saya bahwa Kezia tidak percaya Tuhan itu menjadi manusia, tetapi dia adalah, kita adalah replika dari Tuhan. Itu yang ngajarin siapa? Athanasius, Uranus, Neptunus, Takinus, ya pakai gitu. Itu kalau itu dari Kezia sendiri, mohon maaf. Silahkan. Uni tidak butuh pandangan pribadi dari Kezia karena Uni butuh ilmu. Uni kan seorang mahasiswi pembelajar. Nah, kecuali Kezia ini sudah diakreditasi, sudah terpercaya, sudah terukir, sudah terdata namanya sebagai seorang teolog. Gitu. Terima gaji. Oke, terima kasih Unirifa untuk narasinya. Silakan Ibu Pendeta Kezia untuk bernarasi membantah atau
mengeluarkan pernyataan tentang narasi dari Ibu Unirifa tadi. Silakan Ibu Pendeta. Iya, thank you. Ketiga kalinya mungkin Win tidak menyimak ya. Sebenarnya tadi saya sudah buka data. Interlinear itu data, mau data apa lagi? Ini yang paling dekat. Ini bahasa aslinya dan di situ ada artinya, definisinya. Pertama tadi Kejadian 1:26. Dari mana buktinya bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan? Tadi sudah saya bukakan. Itu selem demut, betselmenu, kitmutenu. Ya masalahnya kalau tidak diterima ya bagaimana, gak mungkin kita paksa. Selem demut itu sudah saya tunjukkan, itu likeness, representasi, image. Itu seperti kerangka, itu seperti patung. Apakah ada yang sama ajarannya dengan saya? Ya banyak, yang only Jesus. Tapi kalau misalnya teman-teman selama ini berhubungan dengan Trinitas, ya mereka nggak tahu. Mau tilok-tilok S2 Trinitas katanya mau sampai mana pun ya mereka nggak tahu. Kan kita selalu debatin Trinitas. Kedua, mana sih buktinya bahwa Yesus itu bukan manusia? Memang bukan, nggak ada ayatnya Tuhan menjadi manusia. Jadi dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Yahova. Hanya datang dalam rupa manusia, penampilan manusia. Kita buka di Yohanes 1 ayat 14, saya balikkan kameranya. Ini bocor nih asbes kami, kena kucing. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Di situ kita melakukan yang namanya critical text ya. Di dalam untuk orang-orang teolog Muslim dengan Kristen sebenarnya ada metode hermeneutik ya kan. Salah satunya critic text. Ada kesalahan terjemahan. Oke, di sini logosarx. Dia menjadi daging. Kalau belum buka lugah. Ini data. Logosarx egeneto. Dia menjadi daging, bukan menjadi manusia. Apa sih bedanya? Manusia itu bicara tentang makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan itu pengelompokan makhluk hidup. Tubuh, soma, itu bicara tentang physically body. Ada kepala, tangan, kaki. Daging itu bicara tentang bahan tubuh, bahan kasar yang ada dalam tubuh ini. Dia menjadi daging, bukan menjadi manusia. Artinya apa? Di dalam perjanjian lama dia sudah ada dalam bentuk seperti kita ini, bukan manusia. Nah, kemudian yang di 2 Yohanes 1 ayat 7 itu ayat yang sering dilempar-lempar oleh teman Trinitas. Kita buka. Mana ini? 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar ya. 7. Ya. Oke. Antropos ya. Antropos itu bukan hanya bicara tentang manusia. Makanya kalau di bahasa Inggrisnya itu ada perbedaan antara man dengan man. Kalau man, mana sih ini? Bentar, saya sambil menjelaskan ya. Kalau man, itu bicara tentang pria tunggal. Tetapi kalau man, itu bicara tentang laki-laki jamak. Makanya sebenarnya ya Yesus itu datang di dalam rupa pria, karena itu sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, telah lahir seorang putra. Terus di sini ada salah kan? Bukan menjadi manusia, Yesus Kristus coming in flesh, sarki. Yang nggak percaya dia datang dalam daging, yaitu antikris. Karena bagi orang-orang Kristen yang di luar dari paham kami, only Jesus, mereka ngotot menjadi manusia. Mereka menolak itu daging Tuhan, darah Tuhan, menolak, yaitu antikris. Nah, itu dia, Uni. Udah sampai di sini saja, simple saja. Ya, masih ada waktu Ibu Pendeta 1 menit 10 detik. Kalau sudah selesai, kita langsung ke Unirifa. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang ada di bawah, silakan dibantu untuk tap-tap layarnya. Silakan dibantu untuk follow akun official API Jawa Timur dan juga follow atau subscribe channelnya Rifa FOW TV. Oke, lanjut Unirifa untuk menyanggah si dari Ibu Pendeta. Waktu dan tempat disilahkan. Maaf saya harus menyandarkan diri ya, karena saya mulai merasakan ngilu ya di kaki. Oke. Semua yang dijelaskan sama Kezia adalah interpretasi dari pribadinya Kezia tanpa mengutip paham dari scholar. Yang tadi saya terima. Kalau paradigma sendiri yang datang dari Kezia, mohon maaf saya katakan, saya juga seorang pembelajar.
Jumpa sama Samuel Siahaan, beda lagi penjelasannya. Jumpa sama Pastor Sarah, beda lagi penjelasannya. Jumpa sama Pendeta Joshua Teu, beda lagi penjelasannya. Saya minta secara akademik, dalam ranah akademik, ketika membuat makalah, ada sebuah penjelasan kaidah ilmu yang diluncurkan, yang dipahami, yang diterima, maka itu mustahil datang dari satu orang saja yang tidak punya kredibilitas terkait tentang hal itu. Penjelasan Kezia ini saya mau verifikasinya dari para teolog gitu loh. Kan itu yang saya minta tadi. Kalau Kezia menjelaskan, saya juga bisa seperti itu. Bahkan saya lebih canggih lagi dari Kezia, itu menjelaskan Bible dengan representasi sendiri. Nggak perlu Roh Kudus saya. Bahkan itu make sense saya buat nanti. Tapi saya bukan itu. Apa yang Uniriva katakan bukan ilmu dari Uniriva, tapi berdasarkan pengetahuan Uniriva dari hasil pelajarannya. Dari mana? Rujukannya adalah Al-Quran. Rujukannya lah hadis. Bukan Uniriva yang jelaskan. Ibnu Abbas adalah siapa? Ring kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Dia yang menjelaskan. Bukan Uniriva yang menjelaskan representasi makna dari tauhid itu. Bukan sayang. Tapi itu adalah penjelasan yang dibawakan oleh para ulama. Dalam ranah akademik kita seperti itu. Nah, kemudian satu pertanyaan. Saya mau ini dijawab. Kalau tidak ada, tolong jangan diada-adakan. Kalau memang ada, silakan sampaikan ayatnya. Kalau tidak ada, jangan coba diada-adakan. Mohon minta maaf. Kezia, dasar pertanyaan saya adalah ketika Kezia mengatakan, Yesus itu sudah ada di dalam kitab perjanjian lama. Maka saya minta tunjuk satu dalil yang mana menyatakan bahwa yang bernama Yesus sebagai Tuhan pernah ada entah dalam bentuk apapun sebelum dia dilahirkan dan diberi nama oleh Maria dan bapak tirinya, yaitu Yesus yang diberikan oleh malaikat. Kalau tidak ada datanya, jangan mengada-adakan yang tiada. Bidat namanya itu. Jadi berdasarkan statement Kezia bahwa Yesus telah ada sebelum dia dilahirkan dan diberi nama Yesus oleh orang tuanya. Tunjuk satu ayat dari Kejadian sampai kitab Wahyu sampai kitab Deuterokanonik atau kitab Tripitaka atau kitabnya orang Hindu bahwa ada pernyataan ada entitas bernama Yesus sebelum dia dilahirkan dan dianggap sebagai Tuhan. Kalau tidak ada, jangan diadakan. Nggak boleh, nggak bagus begitu. Ya, karena ini statement. Statementnya apa? Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang, oh itu kan ada firman. Oh, wait. Saya tidak mau representasi pribadi, asumsi teologi pribadi. Boleh asumsi teologi minimal dari denominasi. Skolarnya verifikasi. Siapa skolarnya? Ya minimal guru besar lah gitu. Dari teologi, kan enak gitu. Kalau tidak ada jangan buat uni seperti ini. Pusing kepala uni begini jadinya. Nanti uni ketemu lagi sama Pastor Sarah. Oh Jesus only adalah begini-begini. Pak Hendritan bilang begini lagi. Terus jumpa lagi sama Joshua Teu. Begini lagi katanya. Jumpa lagi sama Samuel Siahaan. Ada lagi jawabannya. Lama-lama kuadu-adu kalian semuanya. Sini Pak Hendritan ku jodohin sama Samuel nanti. Kezia beda lagi penjelasannya. Namanya sama-sama Jesus only. Jadi tolong secara akademik. Mungkin Kezia dari gaya bahasa adalah seorang akademisi. Ketika kita membuat makalah, mahasiswa dan mahasiswa itu buat makalah, yang analisa itu nanti belakangan dinilai. Tapi yang akan dinilai dosen adalah mana daftar putakanya. Dari mana kau tahu itu? Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Uniriva untuk narasinya. Silakan Ibu Pendeta untuk menyanggah pernyataan Uniriva dan juga menjawab pertanyaan dari Uniriva yang ditanyakan. Silakan Ibu Pendeta, waktu dan tempat disilahkan. Di bawah ada temanku. Oke, thank you Uniriva ya. Bicara siapa skolarnya? Saya skolar. Ada nggak teolog lain yang sama pemahaman yang sama saya? Ada kayak seperti PSB, ada Pak Jerry Elim, ada banyak teolog. Ya. Kedua, Samuel berbeda, Sarah berbeda. Ya, mau diadukan dengan saya, diadukan saja. Memang saya beradu dengan mereka. Dari kemarin saya beradu dengan mereka, karena mereka pahamnya binatur. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Memang justru saya meng-counter attack mereka.
Mereka di mana belajar? Mereka sekolah? Tidak. Karena saya counter attack mereka, karena banyak kami yang sudah mendebatkan mereka, makanya mereka itu sudah agak berubah. Mereka yang jangan mengaku-mengaku. Oke, ketiga. Tadi sebenarnya saya sudah bawa data ya, dari mana sih berangkat, Ulangan 6 ayat 4, tadi saya sudah buka. Ya, kita kan ini aja, teknologi sekarang semakin berkembang, ya kan, banyak akses yang bisa kita terima. Kita sekarang untuk melihat bahasa asli, kan dalam hermeneutik itu kan ada critical text. Ya, kita bisa mengkoreksi yang mana terjemahan yang salah. Tadi saya sudah koreksi, saya buka bahasa aslinya, interlinearnya. Kan kita nggak mungkin lagi saya ajak Uniriva atau teman-teman yang lain ke Israel sana, kan hanya untuk mengetahui, oh ini bahasa asli, nggak perlu. Sekarang kita sudah sangat terbuka, teknologi semakin berkembang. Nah ini ekad. Ekad ini cardinal number. Ya, maskulin singular. Ya kami berangkat dari sini, Tuhannya Israel. Dia ketemu sama Musa. Terus di mana Yesus itu ada di perjanjian lama? Ini saya baca ayatnya ya, mana tadi yang ditawari. Yesus bilang, semua kitab nabi-nabi, baik yang di dalam Taurat, yang ada di dalam Mazmur, ya itu harus tergenapi. Di Lukas 24 ayat 44, itu harus tergenapi tentang dia. Kalau saya buka bisa aja, cuman nanti kan habis waktunya, silakan ya Lukas 24 ayat 44. Kemudian di Yohanes 5 ayat 46, Yesus mencatat tentang aku, kata Yesus. Nah, di mana ada nama Yesus di dalam perjanjian lama? Yesus itu adalah personal name, nama pribadi. Karena itu kan bahasa Indonesia terjemahannya. Kalau dari Hebrew Paleo-nya, dari Ibrani kunonya, di perjanjian lama itu, saya baca ya Hebrew Paleo-nya itu Yahuwah. Yah aku, Huwah itu hidup ya, dari Hafah. Aku yang hidup. Yesus itu dari Paleo Hebrinya itu Yahusua atau Yahusa, Yah aku. Sa itu dari akar kata Yasa. Bisa saya buka nanti. Akulah penyelamat. Di Ulangan 6 ayat 4 itu di Yesaya itu dikatakan akulah penebus. Kemudian di Lukas 2 ayat 11 itu pengejawatannya. Yesus itu dibilang akulah dia juru selamat. Ya, Mosia. Apa bedanya dengan Adam? Adam juga tidak dari sperma. Di Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada tokoh manapun, murid-murid tokoh manapun nabi yang disebut dengan monogenes theos. Monogenes, mono itu satu. Genus itu jenis ya. Jadi dia itu jenis tanda kutip satu-satunya ya. Dia sama dengan Bapa itu. Ada banyak sekali ayat. Itu harus dipegang orang-orang Kristen pun harus tahu monogenes theos. Terus yang terakhir singkat saja. Saya pernah mempelajari tentang Asmaul Husna ya, 99 nama Tuhan. Itu saya cek semua yang Tuhan Maha ini, itu semua ada di Yesus ya, itu ada di Yehova, Yehova sendiri. Hanya satu perbedaannya yang menjadi perbedaan kita di sini ya, linknya yang mungkin kurang masuk ya, tentang penebus. Jadi dalam Asmaul Husna itu sepertinya tidak ada bahwa Tuhan itu penebus. Sementara dalam Kristen, penebus itu menjadi salah satu poin yang paling penting. Dan kemudian yang terakhir, tadi bertanya Tuhan tentang Tuhan. Rab, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rab ini apa dulu? Coba kita satukan dulu perspektif Rab ini apa. Biar kita bisa konfirmasi di sini Tuhan atau enggak. Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya sama aja, Rab sama aja. Makanya kami tuh stressing pointnya berangkat dari Yehova itu. Mungkin Uniriva bisa kasih tahu Rab itu apa dulu gitu. Tuhan itu apa dulu, kita satukan dulu perspektif. Karena dalam perspektif Kristen ketika bicara Tuhan sebenarnya Yehova itu di situ berangkatnya. Cuman perjanjian lama terjemahannya kenapa harus diganti dengan Tuhan kapital? Kan mendingan dibikin aja YHWH, ngapain diganti? Kan jadi membias dirinya, kan ambigu itu. Silakan Uni. Oke, masih ada waktu 16 menit. Sebelum saya lanjutkan ke Uniriva, biar pertanyaan tidak terjadi dua kali dari Uniriva, mungkin minta maaf Ibu Pendeta, tadi Uniriva menanyakan dalil dalam konteks redaksi dari Perjanjian Lama. Mungkin bisa saya berikan 1 menit untuk menguraikan redaksi dari Torah, Nefim ataupun Ketuvim yang menyangkut penyebutan nama Yesus di sana. Silakan 1 menit. Kalau nama Yesus itu nama personal name, brother. Ketika di perjanjian lama, nama itu belum. Itu. Tapi ketika dia nanti itu lahir baru. Tetapi kan bagi orang Ibrani nama itu bukan hanya seperti nama gitu. Artinya.
Tapi artinya Yesus Yahusa, akulah penyelamat itu ya nama Yahova itu, Yahuwah itu. Itu saja. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita serahkan ke Uni Rifa untuk menanggapi tadi jawaban dari saudari kita Ibu Pendeta Kesia. Silakan Uni Rifa. Ya, maaf ya, saya sambil senut-senut kaki saya nih. Tadi kaki saya yang senut-senut, sekarang pindah ke sini senut-senutnya. Lebih banyak senut-senutnya di sini daripada kaki. Gini, Kezia tadi mengklaim bahwa saya sekolah katanya. Oke lah, kalau gitu saya ngaku juga kalau saya istri Yesus tuh gimana itu ceritanya tanpa perlu pembuktian dan verifikasi dari orang. Bahaya kalau kita tidak memiliki parameter dan juga verifikasi dari yang diakui gitu ya. Nah, jadi kalau pengakuan saya adalah scholar, itu klaim ya. Klaim itu bisa dibenarkan kalau realitasnya bisa dibuktikan gitu. Saya menangkap, saya bertanya itu berdasarkan dalil argumennya Kezia. Kezia mengatakan Yesus itu sudah ada sebelum dia dilahirkan. Nah, ketika bicara tentang Yesus, maka kita bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang entitas lain yang bukan Yesus. Saya minta mana dalilnya satupun, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu sudah dikatakan Yesus, kita bicara tentang Yesus. Ada sebelum dilahirkan dan dia adalah Yesus sebagai Tuhan. Itu yang saya minta. Kan tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Makanya saya katakan, tolong jangan diada-adakan sesuatu yang tidak ada. Tapi terima kasih jawabannya, saya hargai itu. Kalau kita bicara tentang Mosia, bukan hanya Yesus Mosia itu. Yesaya 19:20 ya. Tunjuklah ini, mata saya ngeri kali ya. Nanti saya jelaskan langsung itu tentang Rob tadi. Dalam Mazmur pasal 90 nomor 2, teman-teman akan membaca dalil seperti ini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Pertanyaan saya, apakah gunung itu punya ibu dan dilahirkan oleh ibunya? Teman-teman tahu tidak bahasa yang dipakai dalam bahasa Ibrani-nya dilahirkan itu? Yalat. Yalat. Siapa yang menghadirkan gunung? Saya? Bukan. Kezia? Bukan. Rudi Yohanes? Tentu bukan. Kalau kita menggunakan kata diksi-diksi sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Lalu ketika ada diksi ini untuk Yesus, maka langsung dikatakan Yesus adalah Tuhan yang diperanakkan. Monogenes Theos. Wah, bagaimana dengan dunia yang dialatkan ini? Dilahirkan. Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Tuhan. Nah, ketika Kezia menjelaskan bahwa hanya Yesus satu-satunya monogenes Theos, pertanyaannya, apakah monogenes Theos ini adalah Theos? Kalau memang monogenes Theos ini adalah Theos, ada berapa Theos di situ? Pakai bahasa yang baik dan benar. Ya, diperanakkan Tuhan, anak tunggal Tuhan, apakah itu adalah Tuhan? Oh iya, berarti yang memperanakkan dan menganggap dia anak tunggal siapa? Apanya Tuhan? Tuhannya Tuhan. Oh enggak, bapaknya tuh terserah, nanti bahas itu. Oke, saya bahas tentang Rob. Saya tidak menyinggung kata Rob. Tolong dipisahkan antara kata ilah, Allah dengan Rob, Mbak Kezia. Rob itu bisa dimaknai pemelihara, pemilik. Allah itu Rabbul Alamin. Saya kalau berdoa, Rabbayani saghiro, apakah orang tua saya Tuhan? Sepadan dengan kata Lord, saya akui, oke. Kurios, boleh. Sama dengan Rob. Saya mengkritisi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa bagi kami Allah itu adalah sama dengan Bapa, istilahnya apa namanya tuh generic name atau gelar. Yang saya minta itu datanya. Bahwa kata Allah itu, kalau Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalian melatinkan tulisan alif lam lam ha ke dalam kata ALLAH. Allah kalian baca. Itu tidak bisa secara kaidah bahasa. Bagaimana huruf yang double L itu kalian baca dengan Allah? Huruf L-nya harusnya satu. Tapi ketika kalian mengatakan bahwa bagi kami Allah itu, di dasar katanya dari mana? Dan dasar bahwa Anda, saya kasih kamus Oxford lah. Saya minta waktu masih ada ya, 2 menit ya. Nah kalau saya kasih data ini, ya kamus Oxford, kamus Al-Munjid, ya. Nah saya setidaknya nih pakai referensi ya. Kamus universal ini, bukan punya muslim ini. Duh, kok nggak bisa ini, lama kali. Nah ini, mari kita baca. Saya tidak bicara tentang Rob. Saya tidak mengkritisi tentang Rob tadi. Kalau Rob itu saya sepakat, sama dengan Kurios. Nah,
Allah adalah nama Tuhan di kalangan umat Islam dan umat Kristen Arab. Nah, ini data saya. Bantah data ini, bantah Oxford referensi ini dengan data lagi. Bahwasanya kata Allah itu adalah gelar atau generic name. Gitu caranya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, dalam bahasa Arab Tuhan itu dipadankan dengan kata ilah. Sembahan. Sembahan itu banyak. Zeus juga sembahan. Parmalin punya sembahan. Orang Hindu punya sembahan. Makanya kami bernarasi, kami bersyahadat, la ilaha illallah. Tiada ilah yang layak disembah. Karena yang lainnya itu bukan ilah, melainkan hanya Allah lah yang patut diilahkan. Kalian mengilahkan ilah-ilah yang tidak patut diilahkan. Jadi yang saya minta dari tadi itu adalah data akademik. Kalau tadi dibawa ke dalam ulangan, ulangan berapa tadi? Ulangan 4 tadi. Itu adalah ayat yang direpresentasikan oleh dia secara pribadi. Di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia tidak ada. Oke, tidak kita akui Tuhan tidak jadi manusia. Bagaimana dengan realitas konkret yang bahwa Yesus yang dikatakan Tuhan itu adalah manusia? Mana datanya Uniripa? Saya sudah tunjuk tadi. Barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, maka itu antikristus. Loh, sebagai manusia loh. Kecuali di situ dituliskan, barang siapa yang mengakui bahwa dia datang sebagai gambaran manusia, ecek-eceknya jadi manusia, cosplaynya manusia, pura-pura jadi manusia, padahal bukan manusia. Kalau dia bukan manusia, jangan katakan dia manusia. Ketika Kezia mengatakan dia bukan manusia, tapi kata yang dipakai di situ adalah man, laki-laki, manusia, anak manusia. Berarti ada penipuan dalam masalah bahasa, entah teks aslinya ataupun bahasa terjemahannya. Jelaskanlah itu kepada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja ke Ibu Pendeta untuk menyanggah pernyataan dan juga pertanyaannya Unirifa. Silakan Ibu Pendeta. Aku sepertinya merasakan di sini Unirifa itu berkali-kali kurang konsentrasi, gitu. Dan aku di sini harus mengulangi topik yang sama berulang kali. Kan Unirifa atau teman-teman muslim kan selalu bilang nih ya, kalian bani terjemahan. Justru di sini aku mendapati bahwa Unirifa itu yang bani terjemahan. Tadi saya sudah buka data, saya sudah buka di 2 Yohanes 1 ayat 7. Di mana Tuhan menjadi manusia? Gak ada. Oh, ini terjemahan ya sudah, berarti bani terjemahan bukan saya dong. Justru kami itu tidak mau menjadi bani terjemahan, makanya kami lakukan metode hermeneutik critical text. Saya bertanya kepada Unirifa, kita sekarang bicara hermeneutik kan di dalam Islam, teologi Islam itu ada hermeneutik, ada metode. Kristen juga. Sekarang kita mau pakai metode apa? Coba. Salah satu metode hermeneutik itu kita masuk ke dalam critical text. Saya tidak memakai hanya terjemahan. Saya memang harus mengakui objektif, ada banyak sekali human error dalam terjemahan. Jadi ketika Unirifa ini 2 kali saya hitung untuk membawa terjemahan, berarti Unirifa itu ya memang bani terjemahan. Bukan sayanya, bukan Kristennya, kan begitu. Itu satu. Kedua, tentang gunung yang diperanakan. Ya. Ini bagaimana metode Unirifa ini melihat ayat Alkitab itu kan bukan hanya 1-2. Kita harus bisa melihat connecting dots, benang merah antara pasal 1 dengan pasal lain. Apakah ada gunung itu disebut monogenes theos? Apakah gunung itu disebut Ehe Asir Ehe yang di Ulangan 6 ayat 4? Jadi nggak cocok gitu, nggak apple to apple, maksudnya disandingkan dengan Yesus, ya kan? Oke, yang ketiga, saya langsung masuk ke dalam substansi aja biar nggak usah terlalu banyak retorika. Ketiga, kami tidak pernah mendapatkan di Alkitab, ya Allah itu nama nggak ada. Interlinear nggak pernah ya, kecuali begini, kecuali mungkin ada teman atau Unirifa bisa memberikan data di dalam Alkitab kami interlinear atau dalam perspektif Ibrani. Kebetulan saya mempelajari worldview Ibrani dan saya juga punya teman dari Mesianik, ya mereka convert ke Yudaisme tapi sama pahamnya. Belum pernah menemukan Allah itu adalah nama, kecuali teman-teman atau Unirifa bisa memberikan. Nah, ini yang Ulangan 6 ayat 4. Itu Yahova, makanya kami itu berangkatnya di Yahova ini, Unir. Itu proper name. Sebenarnya itu dijadikan nama. Bukan nama yang nama personal diri, nama pribadi, personal name itu ya Yahshua, Yesus. Itu. Terus yang terakhir, last, tentang Rab. Tadi Uni bilang Rab apa artinya? Mereng, penguasa
Apalagi pengatur, mengurus. Ya, Yesus nggak bisa Rab dong. Kalau misalnya Rab memang artinya itu, kita satukan, ada banyak ayat di Alkitab. Penguasa itu di Roma 10 ayat 9. Yesus itu penguasa. Pengatur itu ada di Efesus 1 ayat 1 sampai 12. Yesus itu berarti Rab dong. Mengurus itu ada di Mazmur. Kalau memang itu arti Rab. Jadi jangan memakai standar ganda begitu. Kalau memang Rab artinya itu, kita samakan perspektif, dan kalau memang ada ayatnya, ya berarti itu adalah Rab. Mau dibilang dia Tuan Kurios, enggak masalah. Memang dia juga Kurios. Mau seperti itu, mau majikan, seperti bos, enggak masalah. Tetapi kan selain itu, apakah dia adalah Yahova itu? Nah itu, kita jangan berhenti di situ aja. Bisa nggak terima bahwa Yesus adalah Rab itu? Oke, gimana Uni? Oke, saya kembali kata Rob. Belum ya, bentar. Dia juga misunderstanding ya, saya ulangi Mungkin lagi. masukan untuk Ibu Pendeta, siapa tahu ke depannya menyebut dalil, mungkin bisa dibantu untuk dibacakan. Nanti saya stop waktunya, Iya, betul. biar redaksi dari ayat tersebut bisa dipahami oleh para penonton. Silakan dilanjut Uni. Ya, jadi saya sudah jelaskan. Saya sepakat kata kurios itu kalau dipadankan dengan kata Rob, nggak masalah. Karena Rob juga bisa sayyid. Saya kan berdoa ini, Robbayani Saghiro. Ada kata ni yang di belakang untuk merujuk dua orang, karena orang tua saya itu sepasang. Nah, tidak masalah. Yang saya kritisi bukan Rob itu. Kezia nggak nangkap. Anda yang tadi tuh kognitifnya tuh nggak mengerti dengan saya maksud. Anda mengatakan bagi kami adalah Allah itu adalah generic name. Saya minta dasarnya mana? Loh, kok Anda bawa Rob? Yang saya bahas Allah kok. Kok bawa-bawa Rob? Yang bahas Rob itu siapa? Justru saya menjawab bahwa Rob itu kalau dipadankan dengan kata kurios itu oke, no matter. Nggak masalah saya. Ya, yang saya tuntut adalah ketika statement Anda, saya ini menanggapi statement loh. Jangan lari dari statement. Ngapain bawa Rob? Saya membahas Allah itu dasarnya mana, bahwa Allah itu adalah generic name. Kalau Anda bicara Allah, Eloah, Elohim silahkan. Tapi kalau kata Allah itu siapa yang ngajarin? Tulisan dalam kitab Anda itu A, L, L, A, H, double L-nya. Kalau Allah ya kita pakai satu aja, Allah gitu. Seperti bahasa Ibrani yang kata Allah itu adalah artinya sumpah serapah. Alif lam ha. Nggak apa-apa, silakan. Saya minta perspektif Anda itu dasarnya apa? Saya tunjukkan kalau Allah, lafaz yang kalian bacakan tanpa ditafkim itu pun salah. Bahwa kata Allah dari alif lam lam ha itu merujuk kepada nama. Datanya saya sudah tunjukkan tadi, kamus Oxford. Loh, saya tidak bahas tentang Rob. Rob itu kata yang dipakai untuk merujuk kepada pemilik, pemelihara. Bahkan sama seperti kurios. Kurios itu disematkan kepada pemilik keledai yang diambil oleh Yesus. Itu juga kurios. Karena dia adalah kuriosnya keledai itu. Yesus adalah kurios Bani Israel, tidak apa-apa, pemelihara, pemilik, is okay, tidak masalah. Sama seperti Nabi Muhammad Sayyid bagi kami. Rob, orang tua saya adalah Rob bagi saya. Makanya saya berdoa, kama Robbayani Saghira. Tapi kalau bicara Rabbul Alamin, itu bukanlah manusia. Jadi apa dulu yang dirobkannya ini? Firaun juga dikatakan Rob, karena dia pemilik budak. Nah, saya mempermasalahkan kata Allah yang Anda katakan adalah generic name itu, saudariku. Jangan lari ke Rob. Apa pula urusannya dengan Rob? Beda lah. Rob dengan ilah beda lah. Katanya beda. Dalam Islam itu tidak ada ambigu seperti itu. Jelas penekanannya. Nah, kalau memang Yesus itu bukanlah manusia, maka bagaimana dengan pernyataan? Kalau saya lihat ya, Anda bilang saya bani terjemahan. Justru saya heran dengan kalian umat Kristen. Mana terjemahannya yang paling benar? Tadi Yohanes berapa tadi? Sorry, saya ini ya. Yang saya tanya, mana yang benar? Karena kalian punya perspektif masing-masing gitu loh. Yang satu mengatakan ini. Nah ini contohnya tadi. Barang siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Apa bahasa Yunaninya ini? Yang Anda sampaikan juga terjemahan. Nah ini bahasa Yunaninya. Nah, kita lihat apa definisinya secara terjemahan di sini. Nah di sini, kita lihat di sini. Di sini SARX di sini bahasanya. Terus kita lihat
daging juga, manusia juga, jasmani juga, dunia juga, lahiriah juga. Yang mana satu? Kalau Anda bicara daging, ini juga terjemahan. Anda akan bilang ini daging, itu salah satu terjemahan. Masalahnya terjemahannya bukan cuma satu itu. Terjemahannya ada banyak nih. Nih. Daging juga, manusia juga. Dari mana Anda mau mengatakan bahwa cuma daging terjemahannya lalu manusia salah? Jasmani salah. Jadi ketika Anda menjelaskan bahwa Anda bukan umat terjemahan, justru Anda menerjemahkan sesuatu yang dari tanda nih bahasa Yunani. Makanya tolong pakai linguistik. Tunjukkan kepada saya bahwa definisi bahasa Yunani bahwa barang siapa yang mengakui Yesus itu datang bukan sebagai manusia, maka dia antikristus. Tunjukkan kepada kami bahwa definisi manusia yang diterjemahkan itu salah. Bukan manusia, Uni. Bukan manusia sama sekali. Terjemahannya salah. Saya cuma tuntut kepastian itu. Bahwa ternyata salah satu terjemahannya merujuk pada manusia itu salah besar. Maka setiap Yesus berkata, aku anak manusia, anak manusia. Itu semua salah. Deklarasikan itu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ini Lokezia terjemahannya anak manusia. Bukan. Saya minta deklarasikan kalau itu salah. That's my point. Terima kasih. Kapan ini closing statementnya ini? Ini masih ada satu sesi habis sesi ini masih ada satu sesi lagi Uni baru ada closing statement. Sebelum dilanjut mungkin nanti untuk kedua narasumber siapapun yang menggunakan dalil dari Bible ataupun dari Al-Quran minta tolong dibacakan biar menjadi edukasi buat para penonton. Jadi untuk kedua narasumber ya, jika mengutip dalil dari Al-Quran ataupun Bible, minta tolong dibacakan apa redaksi dalil tersebut biar menjadi edukasi. Silakan untuk Ibu Pendeta. Oke, thank you brother. Saya bolak-balik harus bertanya begini ya, apa metode hermeneutik yang mau Uniriva pakai? Ya, saya tidak tahu apa metode hermeneutik ketika teman-teman membahas Al-Quran, ya. Tetapi kalau di Alkitab itu ada yang namanya salah satunya adalah selain critical text itu melihat konteks. Contoh Elohim, Musa pun bisa disebut Elohim. Hakim-hakim pun disebut Elohim, kita pun bisa disebut Elohim. Tetapi ketika itu berbicara untuk pencipta, untuk Tuhan, itu konteksnya bukan kepada manusia. Jadi memang ini agak sulit mungkin teman-teman muslim untuk sampai, karena ini kan ranahnya bagi orang Kristen. Silakan dicek aja nanti. Musa pun disebut Elohim, benar nggak? Oke, itu satu. Kedua, sebenarnya dari tadi saya sudah bolak-balik membuka data, kenapa saya harus berulang-ulang, oke? Yang Tuhan menjadi itu manusia, logos charge again itu. Ini di bahasa Inggrisnya flesh. Coba kalau tadi Uniriva bisa membuka interlinearnya, kenapa tidak dibuka? Flesh itu apa? Jadi ada memang salah, ada kurang pas di sana terjemahannya, bukan manusia. Flesh itu bicara daging. Daging itu bicara tentang bahan tubuh. Adam, anak Adam. Bukan manusia, keturunan Adam, tetapi dalam perspektif Yudaisme yang nama keturunan itu bukan mesti harus dari sel telur, bisa menunjukkan kepada orang percaya, itu bukan harus ada mewarisikan dari orang tuanya. Nah ini kita masuk dalam perspektif Yudaisme. Terus apalagi ini saya singkat-singkat aja karena saya kan langsung kepada poin-poinnya. Terus yang terakhir kita baca jadi begini, satu lupa ya. Berarti Uniriva tadi menerima Yesus adalah Rab, ya langsung aja ya. Berarti Yesus adalah Rab, no problem. Nah sekarang pertanyaan begini, ketika bicara tentang Kristen, Yesus itu bukan hanya Rab atau Tuan, kurios seperti biasa. Tetapi di Yohanes 8 ayat 24, sebentar saya buka ya. Ini dimatikan bisa, brother? Sebentar saya buka. Untuk timer dimatikan selama dibacakan dalilnya ya. Nanti deklarasi. Oke, lanjut brother. Di Yohanes 8 ayat 24 itu ya, karena itu tadi aku berkata kan begini ya, Uniriva. Uniriva ini kan memakai kitab Uni. Saya juga memakai data dari kitab saya dong. Kan begitu. Ya kalau mungkin saya pakai primbon. Oke, di Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia,
kamu akan mati di dalam dosamu. Stressing pointnya akulah dia. Itu sama seperti di perjanjian lama di Yesaya 43 ketika Yahweh atau Yahova bilang akulah dia, ego emi anihu. Itu kata kerja ya. Nah, jadi Kristen itu bukan bicara Kristus itu hanya Rab, tetapi apakah dia Yahova? Sebenarnya itu nggak usah dicari apakah dia kurios segala macam. Iya, Musa disebut kurios, Tuanku gitu, karena Sarah memanggil Tuanku. Tapi dicari apakah dia adalah Yahova yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu yang penting. Nah, keempat, saya justru minta tadi kepada Uni Rifa, di dalam perspektif Kristen atau orang Ibrani, baik dari Alkitab, interlinear, saya belum pernah menemukan Allah itu nama. Maka kalau di dalam perspektif orang Muslim, Allah itu nama ya silakan. Tapi kami berangkat dari Tuhannya Musa. Jadi sudah saya tunjukkan di Ulangan 6:4 interlinearnya, Yahweh atau Yahova. Stressing point berangkatnya dari sana, Uni. Ya kalau misalnya dari kalian itu menganggap Allah itu nama ya silakan. Di kami belum pernah ada, kecuali kan saya minta nih, kalau Uni bisa menunjukkan Allah itu adalah nama di tempat kami. Itu. Oke. Oke, silakan ditanggapi Uni sebelum Langsung kita. saja ya, langsung saja ini. Satu ya, Kezia. Kalau yang mau dikritisi itu apa yang distatementkan. Kalau saya tidak pernah membuat disclaim, besarkan kumal wajah saya yang cantik luar biasa ini. Jangan dikritisi hal yang tidak saya statementkan. Kecuali saya pernah menstatementkan bahwa Allah adalah nama Tuhan di perjanjian lama. Baru tanya sama saya, mana buktinya Uni? Justru saya mengkritisi pernyataan kalian. Bahkan jangankan menjadi nama, kata Allah sebagai entitas apapun tidak ada di kitab kalian. Tapi kok berani-beraninya kalian katakan Allah itu adalah generic name. Ini yang aneh. Itu yang saya kritisi, statement bahwa Allah itu adalah generic name. Nah, Allah adalah nama dalam kitab sucinya umat Islam. Saya tidak pernah mengatakan kitab yang dikarang Matius, yang dikarang Esther, yang dikarang konon katanya Musa menuliskan bahwa Allah adalah nama Tuhan. Saya tidak pernah klaim itu. Ya, yang dikritisi dari saya adalah klaim. Tolong. Makanya lucu ketika teman-teman Kristen menggunakan kata Allah, Latinnya tuh alif lam lam ha, alif a l l a h, yang diambil dari alif lam lam ha bahasa Arabnya gitu loh. Dari mana itu perspektif itu bahwa itu adalah gelar? Kalau Elohim katakan Elohim, kalau Eloah katakan Eloah, kalau Allah katakan Allah, begitu loh. Etisnya diskusi, ya. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau Yesus adalah Rob, saya tanya sama Kezia, Yesus Rob apa? Jangan semua Rob itu disamakan. Pemilik keledai yang diambil Yesus adalah Rob juga, tapi Rob keledai. Fir'aun juga Rob. Rob budak-budak karena dia punya Rob. Karena arti Rob itu, Rabba itu artinya adalah pemilik, pemelihara dan penjaga. Maka Fir'aun punya budak. Dia dipanggil Rob pada masanya. Tapi kita bicara Rabbul Alamin itu bukan Yesus, bukan mama saya, bukan Cahyono. Tapi hanya Allah Rabbul Alamin. Pemilik pemelihara alam. Sejak kapan Yesus adalah pemilik pemelihara alam? Ada-ada aja Kezia. Tuh ya. Mama saya juga Rob. Tapi Rob siapa? Robnya Rifa. Rabbanya Rifa. Gitu. Nah, saya tuh bicara. Anda bicara bahwa pakai hermeneutik apa Uni? Loh, kenapa nggak konsisten dengan pernyataan Anda? Hermeneutik yang Anda gunakan adalah pendekatannya menggunakan tradisi Ibrani. Lah. Tradisi Ibrani, tradisi Yahudi, Rabini, Bani Israel dan nabi-nabi Bani Israel. Mana tradisinya seperti yang Anda jelaskan dari tadi, saudariku? Kalau menggunakan pendekatan hermeneutik. Saya minta data dari tadi, penjelasan tentang Jesus only, penjelasan tentang nih Yesus bukan daging. Oke, kita bahas nih. Yesus bukan manusia tapi dia adalah daging. Daging. Dia adalah daging yang punya mata, punya hidung, punya telinga, yang disebut sebagai manusia komplit. Disunat hari ke-8.
Sejak kapan bisa dikatakan daging aja itu? Jadi dia daging berjalan gitu. Dalam terjemahannya betul, become flesh, become daging. Realitasnya daging aja gitu. Jadi selama ini daging teronggok gitu dia. Daging punya mata dia. Daging punya hidung, daging punya tulang, daging punya kelamin. Yang disebut manusia. Sejak kapan Yesus cuma daging? Ada-adanya. Punya darah dia. Punya tulang, punya mata, punya lambung. Buktinya dia makan ikan goreng. Ditusuk lambungnya keluar cairan. Ada lambungnya. Bisa dikatakan daging. Terus yang menempel di kulit Yesus itu, di daging Yesus itu daging juga. Bulu-bulu matanya itu daging. Itu namanya penistaan. Daging berbulu. Daging bermata. Daging berambut. Daging apa? Daging memang. Tapi bukan cuma daging. Inilah anehnya kalian. Terjemahannya daging, realitanya bukan daging. Ada matanya. Ada kelaminnya. Ada bulu lagi. Masa dibilang daging aja? Gak boleh begitu. Dosa tahu. Oke. Oke, langsung saja ke Ibu Pendeta untuk menyanggah pernyataannya Unirifa dan juga menjawab pertanyaan Unirifa. Silakan Ibu Pendeta. Thank you. Saya seperti sedang berdebat dengan Trinitas. Narasi yang bolak-balik berulang-ulang. Jadi daging apa? Daging yang bagaimana? Oke ya. Tadi Unirifa bilang begini, siapa yang bilang dia bukan daging kalau nggak salah ya? Ya memang dia bukan, memang dia daging. Memang dia daging. Terus daging apa? Di awal tadi saya sudah jelaskan. Mungkin ini bisa lagi dirinci supaya lebih diingat lagi ya, supaya lebih konsentrasi. Manusia itu bicara tentang pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan. Tubuh ini bicara tentang body, soma, bentuk, shape, kerangka. Daging ini bahannya. Jadi daging apa? Ya daging Tuhan. Apa beda dengan daging manusia? Sekarang gini, saya mau tanya dulu ya. Kita harus samakan perspektif dulu. Definisi tidur apa? Kalau misalnya definisi tidur dari Unirifa, tidur itu adalah manjat gerbang. Menurut saya tidur itu mata terpejam. Kita nggak akan bisa nyambung. Apa manusia? Manusia itu dari mana? Dibentuk. Dari tanah. Di Ayub dibilang, manusia itu kembali menjadi debu. Yesus itu tidak ada datanya dari tanah. Coba cari, nggak ada. Ditandung dari Roh Kudus. Coba silakan cari dari tanah. Makanya kita harus samakan perspektif. Manusia itu apa? Yang kedua, manusia ciptaan. Nggak ada pernah dikatakan itu ciptaan. Oke, yang ketiga, tadi kita bicara tentang rab. Ya sudah, kalau memang tidak masalah disebut rab ya no problem. Tapi kalau misalnya kita mau masukkan rab itu kan harus rab yang mana? Rab penguasa apa segala macam pencipta saya buka. Kalau tadi memang arti rab itu adalah penguasa, pengatur, pengurus, ada banyak ayat di Alkitab untuk Yesus yang bisa dikategorikan rab itu. Ini di Matius 28 ayat 18. Nanti dibilang nggak pakai data lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi siapa dia? Penguasa sorga dan bumi. Itu satu. Kalau memang rab itu artinya penguasa, pemilik, masuk ke kategori ini Yesus bisa disebut rab. Penguasa itu pemilik itu. Kedua, di Filipi, saya buka sebentar ya brother ya, bisa dimatikan sebentar. Filipi 2. Aduh, saya sudah mulai agak oyong ini ya. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ini 3 dimensi loh. Saya bisa tunjukkan gambar, tapi nanti termakan sebentar. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di samayim, apalagi yang tertinggi di langit sana, tidak ada kan, di langit, dan yang ada di bumi, dimensi manusia yang terikat ruang waktu ini, dimensi bumi, dan yang di bawah bumi itu Seol, dunia orang mati. Saya tunjukkan gambar Seol. Di 3 dimensi ini, semua itu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Jadi kalau dibilang rab itu artinya penguasa, bisa dong, Yesus itu adalah penguasa, adalah pemilik langit bumi.
Nih, jadi bawah bumi ini Seol. Tempat Tuhan, kita anggap aja deh Tuhan secara umum lah. Ya, atas siapa lah kita bilang ya, dia ini. Yang di atas, ini kita di bumi. Seol ini di bawah. Di kalian itu di alam barzah kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya dia sudah menguasai yang 3 dimensi ini, masa dia tidak penguasa? Berarti Yesus itu loh penguasa juga. Pemilik alam semesta ini, pemilik universe ini. Kan begitu. Di Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Saya pakai kitab saya ya Uni ya, bukan dari mana-mana. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi dan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau menurut ilmuwan, menurut sains, semua ini tercipta ini dari sesuatu yang tidak ada atau menjadi ada. Nah ini di Kolose 1:16, dia itu pencipta. Jadi bisa dong dia itu Rab sebagai penguasa. Makanya satukan definisi, kecuali Uni bilang Rab itu bukan penguasa. Saya nggak bisa kasih ayat ini. Paham nggak Uni? Udah. Ada. Oke. Habis itu closing statement ya. Ya, ini Uni silakan ditanggapi, langsung diberikan waktu 5 menit untuk closing statement untuk kedua narasumber. Silakan Uni. Ya, ini kesalahan cara berpikir ya, rangka berpikir dari teman-teman Kristen yang sulit membedakan secara ontologis atau hakikat. Mereka tidak bisa membedakan penciptaan pertama dari tanah dengan penciptaan selanjutnya yang bukan dari tanah. Emang sejak kapan kita dari tanah? Saya loh dari mani yang terpancar. Bukan tanah yang ada di dalam perut mama saya terus tiba-tiba saya terbentuk. Bukan. Penciptaan pertama kali itu dari tanah. Adam. Nah, terus statement-statement bahwa Yesus adalah Rob, dia adalah pemilik, diberi kuasa, bukan berarti dia pemilik kuasa. Karena dia diberi. Saya diberi duit, awalnya saya tidak punya duit. Setelah saya diberi duit, maka saya akhirnya punya duit. Ada awal dari segala sesuatu yang saya miliki. Maka itu tidak bisa dikatakan prima causa atau causa prima. Nah, itu baru klaim. Klaimnya saja bisa saya kritisi itu. Klaimnya saja bisa saya kritisi dengan adanya pemberian kuasa. Artinya bukan pemilik kuasa karena dia diberi. Nah, realitas konkretnya gimana? Nggak ada ceritanya Yesus pernah berkuasa di dunia Mbak Keiza. Tunjukkan kepada saya. Jangankan berkuasa untuk seluruh alam hewan, cicak, dan ternak. 12 murid yang dia pilih saja dia tidak mampu menyelamatkan salah satunya. Bahkan 2 di antaranya itu berkhianat. Gimana dia mau dikatakan berkuasa? Yudas yang dia pilih, bukankah 12 orang ini telah aku pilih? Salah satunya ternyata adalah iblis. 12 aja yang katanya tidak akan bisa merebut siapapun dari dia. Satunya tidak bisa diselamatkan, yaitu Yudas. Artinya dia tidak pernah berkuasa, tidak pernah jadi raja. Jangankan jadi raja, ketua RT pun Yesus tidak pernah. Minimal Kores lah, minimal Melkisedek lah, minimal Ibrahim, minimal Daud lah. Pernah jadi raja. Yesus tidak pernah jadi ketua RT. Apalagi berkuasa di dunia. Kalau cuma sekedar klaim aku berkuasa, aku bisa bilang kalau aku ini istrinya Yesus pendeta, cantik, sayang. Tapi realitasnya mana? Tidak ada. Yesus mana pernah berkuasa di dunia? Di surga apa lagi? Datanya mana? Ini. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Bagaimana mungkin orang berkuasa dikatakan seperti ini? Baca nih. Dalam kitab Matius pasal 20 nomor 23. Ya, nih saya tunjukkan. Yesus berkata kepada mereka. Nih ya, sorry. Matikan waktu sebentar, saya agak lama ini. Matius 20, 23. Aduh ya Allah. Kaki semakin kebas coy. Nah ini. Baca ini. Mbak Keiza, tolong jelaskan ini. Kalau sekedar klaim-klaim saya juga bisa mengatakan bahwa saya adalah pemilik seluruh bumi ini karena saya adalah istrinya Yesus. Tapi kan enggak, realitasnya kan enggak ada. Yesus berkata kepada mereka, cawanku. Mana dia tadi? Aduh, sorry, bentar. Matius 20, 23. Oh, salah pencet saya. Nih, ini kata Yesus nih, bukan kata Mbak Keiza. Saya lebih percaya sama Yesus nih. Yesus berkata pada mereka, cawanku, memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa
yang Bapakku telah menyediakannya. Loh, Yesus sendiri mengatakan dia tidak memiliki hak. Kok bisa-bisanya dia dikatakan berkuasa? Di dunia tidak berkuasa. Hansip Romawi aja hebat mengalahkan Yesus. Di surga tidak memiliki hak. Ada hal yang dia tidak bisa memiliki hak. Bagaimana mau dikatakan dia berkuasa? Kalau cuma statement, telah diberikan kepadaku kuasa seluruh bumi dan langit. Kores juga diberikan kuasa. Nih, bentar ya, mana datanya Kores ini? Kores telah diberikan kuasa juga. Matikan waktu sebentar. Tolong biar tidak terbuang. Ini sebentar lagi closing statement selamanya. Aduh. Ya Allah. Mana lah dalilnya si Kores itu. Nah. Bentar ya. Bentar ya Dek. Bentar ya Mbak Keiza. Ah ini nih Kores nih. Minimal Kores ini. Kores juga ngaku-ngaku ini. Nah. Nih baca nih Kores. Ya, gini. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Masih mending Kores. Segala kerajaan diberikan kepadanya. Mana tuh? Nah ini. Jadi kalau kita bicara kuasa dari Tuhan, ya minimal Kores lah. Setidaknya Kores ya pernah menjadi raja lah. Yesus ngaku-ngaku diberi kuasa tapi tidak pernah jadi RT gitu. Itu. Jadi Kores diberi kuasa seluruh kerajaan di bumi. Statement Kores itu dahsyat, seluruh bumi, seluruh kerajaan. Lah Yesus gimana? Kuasa apa yang dimiliki Yesus di dunia dan di surga? Di surga ada hal yang tidak bisa dia berhak melakukannya. Nah, diksi bahwa dia diberi kuasa itu sudah membatalkan bahwa dia adalah prima causa itu. Ya. Nah, itu. Jadi Mbak Kezia dari tadi yang saya tuntut kepada Anda adalah literatur yang bukan perspektif pribadi, tapi tidak apa-apa lah. Hermeneutik apa yang saya mau? Hermeneutik dari argumen Anda, statement Anda yang mengatakan bahwasanya semua perspektif Anda itu merujuk kepada perspektif orang Ibrani atau mungkin Nabi Bani Israel atau Yesus sendiri sebagai Nabi Bani Israel. Tapi dari tadi tidak saya temukan hal itu. Anda membawa dalil yang Anda interpretasikan sendiri dan bahkan berbeda pendapat dengan Kristen lainnya. Begitu. Kurang lebih seperti itu udah closing statement karena saya mungkin habis minum obat. Saya mengantuk. Pertanyaan saya itu tadi udah beberapa ya, dan apa pertanyaan saya yang belum dijawab sama Kezia? Kayaknya udah. Entahlah lupa saya. Ya silakan kita closing statement aja. Oke, terima kasih. Mungkin kita dengarkan dulu tanggapan dari Ibu Pendeta, baru kita lanjut ke closing statement. Oke, thank you Silakan, Uri. Ibu Pendeta. Iya, thank you Uri Rifa. Saya catat beberapa poin ya, bahwa tentang Kores. Tidak ada pernah ayat yang mengatakan Kores itu namanya nanti di langit, di bumi, dan di bawah bumi itu semua bertekuk lutut di dalam nama Kores. Kerajaan di dunia, Majapahit juga raja di dunia. Singosari raja. Tapi apakah mereka raja itu di surga, di bumi? Nah, kita buka di Wahyu 1 ayat 8 ya. Itu dikatakan dia adalah raja. Di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu mana bukti itu adalah kausa prima di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aku adalah Alpha dan Omega. Oke, saya simpel-simpel saja. Terus bicara tentang ontologi ya. Dengan apa tadi, entitas ya. Ontologi itu kan bicara tentang keberadaan yang konkret. Tadi saya sudah sampaikan bahwa menurut orang Ibrani yang namanya konkret itu harus semua bisa ditangkap oleh indera. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 1. Karena mungkin sudah mau akhir, kalau boleh disilakan aku membuka ayat boleh. Tapi kalau sudah memang mau berakhir, waktunya dipersingkat.
Bisa dibuka 1 Yohanes 1 ayat 1, diraba, dilihat, didengar. Itu bagi orang Ibrani yang namanya konkret. Jadi tidak bisa abstrak gitu ya. Bicara tentang entitas atau keberadaan, ya dia sang ada. Itu di Ulangan 6 ayat 4 yang saya buka tadi, Azer itu keberadaan, dia sang ada, itu tidak ada lagi penjelasan-penjabaran yang macam-macam. Kemudian apa? Oh ya, terakhir saja lah ya, biar cepat. Tentang Allah. Ya memang, sebelumnya begini saya bilang Uni ya. Kenapa Kristen yang lain berbeda-beda? Ya itu whatever lah ya. Ketika ini Uni Rifa berhadapan dengan saya, Kezia, ya ini kita beradu ilmu dengan Kezia saja, dengan yang lainnya terserahlah mereka. Tetapi apakah ada yang pahamnya sama seperti Kezia, teolog-teolog? Ya ada. Ya nanti bisa saya bawa kalau misalnya mau bukti. Oke, yang terakhir masalah kata Allah. Ya, jadi kami juga ada beberapa kelompok Kristen ini yang tidak lagi menggunakan kata Allah, tetapi Tuhan. Karena kami memang berangkat di Tuhan ya, Yahova ya. Itu aja. Oke, kita langsung saja ke closing statement dari Uni Rifa. 5 menit untuk closing statement dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Kezia. Silakan Uni Rifa. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pendeta Kezia. Diskusi berjalan lancar walaupun saya dalam keadaan yang tidak maksimal seperti biasa on fire ya. Lagi tidak on fire karena cedera kaki dan saya pun dalam keadaan habis minum obat juga. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan dengan cara seperti ini. Tapi kembali lagi, yang penting adalah argumen ya. Kalau kita bicara realitas konkret, saya tahu realitas konkret itu berbicara tentang sesuatu yang konkret. Tapi kalau kita bicara tentang ketuhanan itu kita tidak bicara tentang Tuhan itu harus termaterikan, bukan, tapi bagaimana memahami Tuhan itu harus realitas konkretnya harus ada. Nah, kita sepakati Tuhan itu definisinya apa? Pencipta yang tidak diciptakan. Maka harus sesuai dengan parameter itu. Dan ketika kita bicara bahwa Tuhan itu termaterikan, dan itu perspektif orang Ibrani, dari tadi saya tidak dapat datanya gitu loh. Yang ada hanya Anda bawa kitab Ulangan lalu menerjemahkannya sendiri atau mendefinisikannya sendiri atau menjabarkannya sendiri. Tidak menggunakan parameter sudut pandang orang-orang Ibrani atau Yahudi. Itu apa yang harus saya tuntut sebenarnya dari tadi. Nah, tidak ada istilahnya dalam sains pun. Kalau Anda bicara tentang sains ya, tidak ada istilahnya sains pun mengatakan bahwa ada itu harus termaterikan. Karena segala sesuatu yang ada bukan berarti harus termaterikan. Segala sesuatu yang ada namanya itu ada sesuatu yang ada. Lalu apakah termaterikan? Tidak. Contoh, akal ada. Apakah termaterikan? Tidak. Lalu kenapa disebut-sebut? Kenapa dikatakan ada? Nggak bisa kita katakan secara filsafat, secara apapun ilmu, kaidah keilmuan, tidak ada yang menyepakati bahwa segala sesuatu yang ada itu haruslah termaterikan. Karena memang banyak yang kita sebut, yang kita anggap ada. Apalagi kalau kita dalam ranah berteologi, berketuhanan. Nah, dan Anda mengatakan dari tadi berulang-ulang, orang Ibrani mengatakan segala sesuatu yang ada itu harus termaterikan. Loh, orang Ibrani mana? Anda tidak sebut satu nama orang Ibrani. Ya, mohon maaf ini. Bahkan Anda tidak sebutkan nama Paulus, Matius, Markus, siapa gitu kan. Nah, kalau kita bicara kritik teks, nanti kita bahas apa betul itu Yohanes itu penulisnya orang Ibrani. Benarkah Yohanes yang menulisnya? Nah, jadi di sini adalah saya mengajak Anda untuk menjelaskan kepada saya secara kaidah ilmu. Pertama, buktikan bahwa ajaran yang Anda imani sekarang ini berasal dari sumber ring satunya, yaitu Yesus. Saya lakukan itu dari tadi. Tauhid itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Dalilnya ada dalam hadis. Kata tauhid itu adalah kata yang dikeluarkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang kedua adalah dasar dari pengajaran Nabi Muhammad itu eksplisit ajaran Al-Qur'annya mana sebagai sumber yang menjadi patokan dasar kami. Ada dalam Qul Huwallahu Ahad. Nah, maka saya katakan bahwa konsep ketuhanan umat Islam itu bukan Tuhan yang terkonsep, tapi cara berketuhanan. Nah, dalam iman Kristen dari kemarin dari dulu mau oneness, Jesus only kayak Jesus only itu artinya hanya Yesus. Konsepnya seperti apa? Dari tadi saya tidak mendengarkan bagaimana konsepnya. Anda hanya menyanggah konsep-konsep yang telah hadir sebelum Anda datang berdiskusi dengan saya. Anda membantah Trinitas, Anda membantah konsep-konsep yang telah ada, tapi Anda tidak menjelaskan konsep Jesus only itu seperti apa. Anda mengatakan bahwa
kami tidak mengakui Tuhan menjadi manusia tapi menjadi daging. Ya konsepnya seperti apa gitu loh. Bahwa apakah Yesus satu-satunya Allah Bapa atau Allah Bapa adalah Yesus? Nah, bagaimana dengan ayat-ayat lain yang bertabrakan dengan konsep itu? Bagaimana mungkin produk konsep, produk pikiran tidak bisa dipahami dengan pikiran. Kalau bicara produk Alkitabiah tidak bisa dipahami oleh pikiran, tidak apa-apa karena itu produk Alkitabiah. Nah, jadi konklusi yang paling jelas dari saya adalah Islam itu jelas dasarnya. Pertama, bukan Tuhan yang terkonsep karena Tuhan itu adalah entitas yang tak terperangkap oleh ruang dan waktu. Tidak terindrakan. Tuhan itu infinite. Maka kalau ada yang mampu mengkonsepkan Tuhan itu bullshit semuanya. Karena kalau kita bicara tentang persepsi adalah apa yang muncul karena stimulus yang masuk ke kita. Sejak kapan Tuhan bisa menstimulus kita dengan menyentuh kulit kita? Pernah tidak Tuhan menyentuh kita, datang menyembah saya Tuhan? Tidak ada, bullshit. Bahkan orang Ibrani pun tidak percaya Tuhan itu bisa dilihat. Yesus pun berkata seperti itu. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Artinya apa? Maka dalam iman Islam, tauhid itu adalah bagaimana cara menuhankan Tuhan. Itu terkonsep, tapi Tuhan tidak terkonsep. Allah pencipta akal. Bertuhan harus berakal, beragama karena agama untuk orang berakal sehat. Tapi Tuhan itu tidak bisa diakal-akali. Tuhan takkan pernah bisa masuk akal. Tapi agama Islam mengajarkan orang untuk memfungsikan akal. Jangan diakal-akali. Karena Islam untuk orang yang balik dan berakal. Begitu. Terima kasih. Moderator. Ya, dilanjut ke Ibu Pendeta untuk closing statement. Oke, thank you semuanya Umi Rifa ya untuk diskusi debat intelektual, debat akademis yang bisa berjalan dengan lancar. Saya memang dari dulu kalaupun masuk ke dalam room muslim ya, saya maunya debat akademis ya walaupun misalnya ada yang miss gitu, tetapi is okay karena sesama intern Kristen saja pun ini belum tentu bisa diterima semua. Tuhan itu tidak perlu dikonsep, memang tidak perlu. Yang diperlukan adalah bagaimana keberadaannya, pernyataan dirinya, dan apa pekerjaannya. Itu bagi orang Israel. Makanya orang Israel itu, orang Yahudi itu nggak peduli, maksudnya bicara tentang seperti orang-orang filsuf. Kalau orang filsuf itu ya semakin panjang, semakin lebar, semakin di situ letak seninya. Bagi orang Ibrani, saya memberikan contoh ya, misalnya paham Yunani dengan orang Ibrani. Orang Yunani itu pahamnya begini ya, cara melihat suatu barang. Ini bentuknya panjang, ini warnanya hijau, liris-liris, di ujungnya ini agak runcing. Nah, itu cara orang Yunani berpikir. Makanya filsuf Yunani itu suka menganalisa, mengkonsep-konsep. Cara berpikir orang Ibrani itu ini pulpen, fungsinya menulis, sudah. Nah, jadi tidak perlu panjang-panjang. Orang Ibrani, orang Yahudi lebih kepada pekerjaannya. Nah, dari pekerjaannya itu mereka bisa melihat dan mengetahui bahwa dia itu ada. Tetapi bukan hanya masalah ada. Kita bicara tentang realita konkret tadi ada di 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang bisa ditangkap oleh indera, yang bisa dilihat, diraba, didengar. Tuhan itu transenden tapi dia juga imanen. Kita tidak mungkin bisa menghampiri Tuhan, tidak bisa mendatangi. Oleh karena itu Tuhanlah yang sejak perjanjian lama itu yang bertemu menemui manusia. Istilahnya berkenosis ya, mengosongkan dirinya. Kalau kita bicara tentang materi, otak-otak termasuk materi. Materi itu berbicara segala sesuatu yang menempati ruang, yang punya masa. Saya sering sekali bilang begitu dengan teman-teman Kristen yang lainnya. Tuhan itu apakah bisa disebut materi? Bisa. Karena pada saat di bumi dia itu menempati ruang. Tetapi apakah dia terikat oleh ruang waktu? Tidak. Karena ruang waktu jarak. Kalau kita masuk ke dalam dunia kuantum, fisika kuantum, hukum-hukum fisika malah itu tidak ada di sana, tidak berlaku. Tuhan itu berada di dunia kuantum, jadi jarak waktu ruang itu tidak bisa mengikat dia walaupun dia ada di dalam. Nah itu, kemudian fisika malah itu tidak, jadi jarak waktu ruang itu tidak bisa mengikat dia walaupun dia ada di dalam. Nah itu, kemudian Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara seorang ibu yang merupakan seorang Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma.
dan kita bisa melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat itu berlangsung. Dan saya melihat bahwa ibu ini sangat berani dan juga dia sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia dengan penuh kepercayaan dirinya bisa mempertanggungjawabkan iman keyakinannya kepada Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan akhirnya hal ini membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan atau kesulitan menghadapi ibu tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu tersebut mengenai iman kekristenan yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya, pada akhirnya Ustadz Zuma sendiri merasa kewalahan. Dan mungkin karena Ustadz Zuma ini memiliki percaya diri yang sangat tinggi, sehingga dia meremehkan seorang ibu tersebut, dan mungkin dia beranggapan bahwa ibu tersebut juga tidak memiliki pemahaman, bahkan tidak terlalu mengerti tentang iman kekristenan, apalagi membahas soal Alkitab. Akan tetapi jauh dari apa yang dilihat oleh Ustadz Zuma, bagaimana seorang ibu tersebut dia secara luar biasa bisa membungkam, bahkan membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan, sehingga mereka sendiri pada akhirnya seperti mau menyerang pribadi dari ibu tersebut. Ya, inilah memang ruang diskusi yang sering terjadi jikalau ada Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya di dalam, dimana ketika ada orang yang bisa membungkam mereka, yang bisa mematahkan setiap argumentasi bahkan data-data yang mereka bawakan, pada akhirnya mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sangat tidak baik, di mana terkadang mereka sering menyerang pribadi seseorang seperti itu. Bahkan kadang juga Ustadz Zuma melakukan penghujatan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana ibu ini dengan tegar tengkuk, dengan keyakinan yang kokoh, dia terus mempertahankan bahkan mempertanggungjawabkan apa yang dia imani dan dia yakini di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, kiranya video ini bahkan debat ini boleh menjadi suatu pembelajaran bagi kita, untuk kita tidak harus meremehkan siapa lawan debat atau diskusi kita. Kalau kita meremehkan atau kita menyepelekan lawan diskusi kita, ya pasti kita sendiri akan merasa kewalahan karena kita belum tahu siapa yang kita hadapi. Kita terus berdoa untuk ibu tersebut supaya dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada setiap orang yang belum mengenal bahkan percaya tentang Yesus Kristus sendiri. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.